Dia sudah mengganti penampilan. Dandanan yang sekarang beda dengan yang tadi aku lihat di rumah sakit saat bertemu Papa. Kiara ini sangat cerdas, memainkan dua kepribadian yang berbeda. Dan satu hal yang paling saya takuti di dalam hidup saya, kalau sampai Pak Wibowo tahu kalau Sabah itu adalah cucunya dia. Dan dia akan menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk mengambil Sabah dari hidup saya. Mau kabur kemana? Hah? Siapa? Aku nggak boleh ketahuan. Tapi gimana cara ngelepasin diri dari Bas? Bas! Tuh kan bener, ini tuh ada alamatnya. Tuh, lihat tuh. Tapi jalan Su apa ya? Gue tahu Su apa. Pokoknya tenang aja, gue akan terus cari. Gue yakin gue bisa menemukan alamat lab ini. Lo udah apa sih nyuruh gue pagi-pagi datang ke kantor gitu? Semalam ada penyusup masuk rumah gue, Dan gue curiga ini suruhannya Pak Wibowo. Gue gak salah denger nih. Lu mencurigai Pak Wibowo sebagai dalang penyusup itu? Iya. Soalnya gue udah telepon si hantu, tapi dia bilang bukan dia pelakunya. Gue langsung mikir siapa lagi. Karena si Bram udah gak mungkin berani ngapa-ngapain sama kita, ya kan? Gan, lu tenang dulu. Mana mungkin Pak Wibowo? Keperluannya apa coba? Daniel nggak akan ngerti seberapa besar kemungkinan Pak Wibowo itu pelakunya. Karena dia memang nggak tahu masalah kepentingan Pak Wibowo terhadap Sabah itu apa. Apa perlu saya ceritakan latar belakang ini ke Daniel? Tapi rasanya masih belum perlu. Lu mikir apa sih? Ini kayak bukan lu nih. Lu makin hari pikiran lu tuh kayak makin kacau. Kayak paranoid gitu. Musuh kita masih banyak. Selain Bram. Dan gak mungkin lah kalau Pak Wibowo lu ngaco aja dia. Freya, ditelepon gue. Halo Freya. Oh tentu bisa dong. Aku malah senang bisa ketemu sama kamu. Mau ketemu di mana? Diamond Cafe? Oke, bye. See you ya. Asik. Freya mulai deketin gue. Setelah kemarin gue disuruh jangan gangguin dia. Tapi kenapa ya? Apa jangan-jangan dia udah mentok deketin Gani? Terus gue jadi pelarian. Hasil labnya Mama bakar. Iya, Mama bakar semalam di halaman belakang. Kenapa? Mah, kok Mama ngelakuin semua itu tanpa sepengetahuan Nuna, Mah? Ya karena ini solusi yang terbaik untuk masalah kamu dan Gani. Enggak dong, Mah. Mama sadar gak yang Mama lakuin ini justru akan nambah masalah baru, Mah. Masalah baru gimana? Justru ini solusi buat masalah kamu dan Gani. Kalau itu nggak Mama bakar, suatu saat nanti Gani bakal nemu dan itu akan jadi masalah besar buat kamu dan Gani. Ngerti nggak? Mah, tapi aku udah janji sama Mas Gani. Aku sama Mas Gani akan terbuka dan gak ada satupun rahasia yang kita tutup-tutupin, Mah. Ya gimana, udah Mama bakar kok. Kamu nggak punya pilihan lain. Udah deh, kamu nggak usah berdebat sama Mama ya. Nggak akan ada untungnya juga buat kamu. Yang penting sekarang kamu fokus gimana caranya supaya Gani bisa subur lagi. Jadi kamu sama Gani bisa punya keturunan. Udah nggak usah nangis, santai aja. Mama tahu yang terbaik buat kamu. Halo bos. Halo. Saya sudah menemukan mobil yang dipakai dengan orang yang bertemu dengan Pak Wibowo bos. Waktu di kafe rumah sakit bos. Kamu serius? Serius bos. Saya yakin bos. Karena saya waktu itu sempat merekam mobil itu bos.
Dan sekarang posisi mobil itu di depan apartemen, Bos. Oke, sekarang kamu cari informasi mengenai mobil itu ya. Kamu awasi terus mobil itu, dan kalau misalkan sampai mobil itu pergi, kamu ikutin. Siap, Bos. Ada pertemuan apa antara Gani dengan Om Wibowo hari ini? Kenapa Om Wibowo tidak memberitahu aku? Permisi, Pak. Iya, Ada tamu, Pak. siapa? Pak Gani. Pak Gani. Ya, suruh masuk ya. Baik, Pak. Pak Gani. Oh, Wibowo. Apa kabar, Pak? Baik. Maaf ya, saya nggak bilang mau datang ke sini. Nggak apa-apa. Mestinya Anda bilang dulu. Untungnya saya di kantor. Ayo, gimana, sehat? Alhamdulillah saya sehat, Pak Gani. Pak Gani gimana? Keluarga sehat? Safa, istri Anda sehat? Semuanya sehat. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Sebelumnya saya minta maaf nih ya, karena maksud kedatangan saya ke sini itu untuk memutuskan rencana kerjasama kita. Kenapa seperti ini? Kerjasama dengan perusahaan Gani adalah salah satu yang aku incar. Maaf ya. Apakah Pak Gani sudah memikirkan masak-masak untuk masalah ini, Pak? Udah, Pak. Dan maaf atas ketidaknyamanan ini. Lalu apa alasan Pak Gani untuk memutuskan hal ini, Pak? Dana investasi sudah saya keluarkan loh, Pak. Bagaimana kelanjutannya? Kok tiba-tiba seperti ini? Saya mau tahu alasan Pak Gani ya. Saya belum bisa memberikan penjelasan, Pak. Tapi karena memang belum ada perjanjian yang mengikat investasi tambahan itu. Jadi saya berhak untuk meninjau ulang maupun membatalkannya. Tapi untuk semua kompensasi yang sudah muncul karena masalah ini, semua akan saya tanggung. Saya benar-benar berharap Pak Wibowo bisa mengerti. Karena memang ada masalah yang nggak bisa saya jelaskan ke Pak Wibowo karena menyangkut masalah perusahaan saya. Oke. Ini memang haknya Pak Gani ya. Tapi yang namanya berbisnis itu ada etikanya, Pak. Ada aturannya. Harusnya Anda menyampaikan dulu itu apa alasannya. Saya juga punya hak loh, Pak, untuk menanyakan alasan itu. Apakah memang betul di perusahaan saya ini punya kesalahan? Atau memang ada kontrak kita yang menyalahi aturan? Apa, Pak? Sekali lagi saya mohon maaf. Saya nggak bisa memberikan penjelasan. Apa alasannya? Baik, Pak Wibowo. Nggak ada lagi yang perlu saya bicarakan. Kalau begitu saya permisi. Baik. Kalau memang ini udah keputusan Pak Gani, saya nggak bisa maksa. Tapi saya mohon Pak Gani,
Apakah saya masih boleh ketemu sama Safa? Saya sangat sayang sekali sama anak itu, Pak. Saya sudah anggap anak itu seperti cucu saya sendiri, Pak. Apa dugaan saya benar? Kalau Pak Wibowo sebenarnya sudah tahu kalau Safa itu adalah cucunya. Jangan-jangan perjanjian bisnis di antara kami ini dari awal memang dia lakukan untuk mendekati Safa. Apa ada masalah? Maaf, Dok. Untuk masalah itu kita bicarakan lain waktu aja. Terus. Apa itu yang dibakar sama Ibu Meta? Pasti dokumen penting. Gerak-geriknya, postur tubuhnya, gerakan langkahnya, tangan. Nah, jelas ini. Ini Kiara. Buat apa Kiara membawa dokumen itu? Aku harus membongkar tujuan Kiara menyusup di rumah Gani. Tapi gimana caranya ya? Satu-satunya cara aku harus dekat sama dia. Tapi gimana caranya buat deket? Gimana kalau aku pura-pura suka sama dia? Enggak. Kiara itu bukan tipe aku banget. Kok ngomongin tipe ya? Oh, kan cuman pura-pura. Aku rasa semua nggak akan jadi masalah demi misi ini. Hanya ini, satu-satunya cara agar semuanya jelas. Apa alasan Kiara menyelinap dan menyelidiki keluarga Gani? Jadi si Baskara jadi kepala keamanan di tempat kerja lo? Iya. Nah lo, kenapa lo ngedeketin anak buahnya? Nanggung banget. Kenapa lo nggak ngedeketin dia aja? Si Bas. Iya dia. Jadi lo punya kesempatan lebih besar, punya akses lebih besar buat menyusup. Terus lo ubek-ubek, lo cari dah tuh barang-barang memorabilianya Nuna. Apa benar dia mantan pacarnya Dipta dulu? Bas. Lagi nyantai ya? Ini aku bawain cemilan. Dimakan. Bukannya bilang makasih, kayak apa? Jutek banget. Hai Bas. Waalaikumsalam. Iya. Siap. Iya. Aduh, enggak deh, enggak mau. Kenapa? Dia juga cakep kok. Lo tau gak sih,
Si Baskara itu bener-bener kayak kulkas 7 pintu. Dingin banget orangnya. Ya gue denger dari Safa sih katanya dia baru aja patah hati karena pacarnya meninggal. Jadi mungkin ya susah untuk buka hati gitu. Aduh, justru itu kesempatan besar buat lo deketin dia, Kiara. Mungkin aja kalian jodoh, ya kan? Apaan sih? Nggak usah ngada-ngada deh lo. Ya, kita sama-sama tahu lah, cowok itu selain nggak pekaan, mereka itu juga gengsi. Gengsi tingkat tinggi. Di depan semua orang, mereka itu mengakui kalau mereka itu nggak suka sama kita. Ya, kayak jual mahal gitu deh. Tapi pas lagi berdua, keluar dah tuh watak aslinya gimana, ya kan? Masa sih? Nah, sikap Baskara yang cuek itu belum tentu menunjukkan respon dia yang sebenarnya. Bisa aja kalau sebenarnya dia itu suka sama lo. Ya mungkin karena nggak ada private aja untuk waktu berdua. Ah, lu udah kayak cenayang aja, so tau. Gawat nih. Jangan sampai Cika tahu kalau sebenarnya dalam hati gue udah mikirin Baskara. Udah ngomongin Basnya udahan dulu. Mendingan kita cari lab. Dari tadi kita udah muter-muter jalan tapi nggak menemukan lab dimanapun. Ya udahlah, kita cari di jalan yang lain deh. Ya udah, kita pulang dulu aja deh, ya. Ya udahlah. Bayangkan, Ru, setelah semuanya, kami memutuskan kontrak kerjasama sepihak dengan perusahaan kita. Gimana Om nggak kecewa? Itu sih namanya nggak profesional ya Om. Dan saya rasa dia sudah benar-benar meremehkan perusahaan kita ini Om. Dan itu benar-benar sebuah penghinaan yang sangat besar untuk perusahaan kita ini. Lalu, apakah sekarang Om akan diam aja? Tidak melakukan langkah apapun dan membiarkan dia melakukan pembatalan secara sepihak seperti itu? Ya tentu aja enggak lah. Tolong kamu segera hubungi pengacara kita ya. Saya mau ajukan somasi sama perusahaan Gani. Yang namanya memutuskan kontrak perusahaan secara sepihak itu memang haknya Gani, Ndru. Tapi saya mau dia bayar penalti dulu buat perusahaan kita. Atas semua ini. Dia nggak boleh main-main dengan saya, Ndru. Baik Om, akan segera saya laksanakan. Permisi Om. Rea, terus kenapa kamu sekarang nggak pegang proyek yang kerjasama dengan perusahaan Pak Gani? Jabatan aku dicopot sama Om Wibowo. Kok bisa begitu sih? Ya biasalah. Jadi ada rekan kerja aku yang ngaduin aku ke Om Wibowo. Dan dia tuh ngefitnah aku kalau aku tuh punya hubungan sama Pak Gani. Bukannya emang begitu ya? Aduh Daniel, ya nggak mungkin lah. Aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Gani. Iya, kalau dibilang kagum, aku tuh kagum banget kok sama Pak Gani. Seperti yang kamu tahu, Pak Gani itu kan orangnya sayang banget sama keluarga, menghormati banget istrinya, sayang banget sama anaknya, deket banget sama keluarganya. Ya family man gitu loh, ya kan? Oh gitu. Iya sih. Emang Gani itu family man banget. Dia bucin banget tuh sama istrinya. Tapi yang soal rekan kerja kamu yang ngaduin kamu itu, ya itu sebenarnya biasa terjadi sih kalau di perusahaan. Iya sih, aku juga tahu. Cuma baru aja aku ngerasain jadi korbannya gitu. Tapi Freya, selama kamu nunjukin kualitas kamu yang terbaik, aku yakin kok posisi itu cepat atau lambat akan balik ke kamu. Amin ya, semoga. Aku juga sekarang lagi nyoba buat ngebalikin rasa kepercayaan Om Wibowo ke aku. Gitu dong, semangat. Makasih. By the way, Freya,
Sorry nih, kayaknya aku harus balik ke kantor karena ada pekerjaan yang harus aku selesaiin. Oke. Makasih ya Daniel udah mau ngobrol sama aku. Iya. Next time kalau kamu ada yang mau kamu ceritain lagi, kamu tinggal telepon aku aja. Oke. Thank you ya. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Lama banget sih. Kebiasaan. Janjian sama orang gak pernah on time. Janji jam berapa? Jam segini belum nongol-nongol. Dikiranya pengangguran kali aku deh. Telepon aja deh, sabar. Halo? Di mana, Mas? Ini saya nunggu sampai lumutan loh. Saya ini sibuk ya, nggak punya banyak waktu. Masa disuruh-suruh nunggu kayak begini sih? Berapa lama lagi? Setengah jam lagi. Nggak bisa dicepetin apa? Ya udah, saya tunggu. Cepetan ya. Kasih. Telepon Nuna deh. Halo Nun. Mama tuh kan lagi janjian sama temen di kafe. Cuman biasa lah ya, penyakit orang-orang kayak begitu ya, nggak disiplin. Dari tadi mama tungguin nggak nyampe-nyampe, jam molor. Dikira mama ini pengangguran atau gimana sih, heran. Padahal mama tuh rencana habis dari sini mau belanja kebutuhan dapur, mau belanja gula, beras, susunya Safa, segala macem. Cuman kalau kayak gini kayaknya nggak mungkin sempet deh mama belanja. Kamu aja yang belanja nggak apa-apa ya? Iya, Ma. Nggak apa-apa. Aku kan juga nggak ngapa-ngapain hari ini. Tapi bener ya, ini harus kamu yang belanja loh. Kamu nggak usah nyuruh-nyuruhin sama Ratmi deh. Itu dua orang itu paling nggak jelas kalau disuruh belanja. Disuruh belanja apaan, belinya apaan. Mama tuh gedek tau nggak sama mereka berdua tuh, sebel. Iya, Ma, biar aku yang belanja ya. Ya udah nanti mama kasih kamu daftar belanjaannya. Sama sekalian nanti mama juga kirim daftar belanjaan buat itu deh. Bahan-bahan buat jamu. Udah pada habis juga itu. Oke, Ma. Ya udah makasih ya. Bye, Ma. Punya pembantu dua juga nggak beres. Sebel banget. Lama banget sih. Mbak In. Mbak In. Iin coming. Ya Bu. Mbak temenin saya belanja ke supermarket ya. Hah? Ini ikut Bu. Ya udah, Iin ganti sepatu dulu ya Bu ya. Iya. Tunggu. Tas belanjanya jangan lupa. Oh siap. Semangat banget kalau udah ajak keluar rumah. Safa, sayang kenapa kok hari ini kayak nggak semangat gitu sih? Biasanya semangat banget kelukisnya. Safa bosan melukis di rumah. Safa pengen melukis sama tante kayak pertama kali ketemu sama tante. Mama, Safa mau ngelukis di taman deket danau sama tante Kiara. Boleh nggak, Ma? Mama tanya sama papa dulu ya, sayang. Sebentar mama telepon. Iya, Ma. Ya, Mas, kamu lagi sibuk nggak? Aku mau tanya sesuatu boleh? mau nanya apa? Ini sekarang Safa kan lagi ngelukis bareng sama Kiara. Tapi tiba-tiba aja dia bilang bosen katanya. Maunya ngelukisnya di taman di deket danau. Boleh nggak, Mas? Tapi aku nggak bisa nemenin, soalnya aku harus ke supermarket belanja. Boleh. Tapi sama Bas ya? Oke, Mas. Makasih ya, Mas. Aku tutup teleponnya ya. Iya. Boleh sayang kata papa, tapi harus dikawal sama Om Bas ya. Hore! Makasih ya, Ma. Sesuai rencana nih. Jadi gue ada kesempatan buat deketin Baskara seperti yang gue rencanakan sama Cika tadi pagi. Bas? Bas? Ya, Bu Nuna? Safa katanya mau ngelukis di taman deket danau. Kamu tolong temenin ya, soalnya saya nggak bisa temenin, harus ke supermarket. Siap, baik Bu. Kebetulan sekali, aku bisa mulai mendekati Kiara seperti rencanaku tadi. Ya sudah kalau gitu saya persiapkan mobil dulu Bu. Ya udah, ya sayang kita berangkat.
Ini saya mau ngantar Non Safa. Non Safa katanya mau melukis di taman dekat danau. Ruth, lu lihat tuh. Pasti Pak Bas mau modus tuh. Jangan berburuk sangka. Ya udah Pak, saya ikut Pak. Kalau menurut saya kamu lebih baik mendingan juga di rumah aja, Oji. Kayaknya Non Safa butuh pengawalan lebih dari satu Pak. Jadi saya ikut aja Pak. Saya nyetir deh Pak. Enak kan? Ya udah kamu ikut aja kalau kamu maksa. Nah gitu dong. Daripada ribut gara-gara gini doang, dia pasti mau ngedeketin Kiara, jadi maksa ikut. Ozi, tolong siapkan mobil anterin saya ke supermarket ya. Tapi Bu, iya Bu, iya. Apes kan lu? Gak usah ketawa lu. Udah ya. Ayo Om Bas. Dadah Mama. Jangan nakal ya nak, bye-bye. Dadah Mama. Dadah. Dadah. Ya, hati-hati ya Mbak ya. In, kamu udah bawa tas belanja? Ini udah taruh di mobil, Bu. Gue udah memutuskan untuk membatalkan semua rencana kerjasama kita dengan Pak Wibowo. Lu serius gak? Gue beneran gak habis pikir sama lu. Sebenarnya yang lu takutin tuh apa sih? Tadi lu tiba-tiba curiga sama Pak Wibowo kalau dia orang yang ngirim penyusup ke rumah lu. Terus sekarang tiba-tiba juga lu mutusin batalin kerjasama sama Pak Wibowo. Gue merasa kalau itu berbahaya buat gue. Itu aja. Apa bahayanya sih Pak Wibowo? Lu bisa ngadepin Big Boss. Lu udah bikin Bram bertekuk lutut sama lu. Kalau Pak Wibowo sama sekali nggak bisa dibandingin sama mereka, kan? Ini aneh sih. Kalau sama mereka lu nggak ada takut-takutnya. Tapi giliran sama Pak Wibowo, lu separanoid ini. Ada apa sih sebenarnya, Gan? Ada banyak hal yang nggak bisa lo lihat, Dan. Tapi bisa gue lihat. Intinya, keputusan gue masih belum berubah. Dan gue siap menanggung resikonya. Sayang, Safa seneng nggak? Seneng Tante Kiara. Cerah banget hari ini ya, Sen. Om Bas ikut ya? Iya dong, Non Safa. Om Bas ikut kan? Om Bas mau mengawal Non Safa. Sama bawa ini nih, barang-barangnya Non Safa, alat-alat lukisnya. Asik. Aku harus mulai pura-pura menunjukkan sikap simpati dan perhatian kepada Kiara. Kiara? Tas kamu mau aku bawain juga? Kenapa Bas tiba-tiba jadi ramah begini? Sikap Baskara yang cuek itu belum tentu menunjukkan respon dia yang sebenarnya. Bisa aja kalau sebenarnya dia itu suka sama lo. Ya mungkin karena nggak ada private aja untuk waktu berdua. Apa bener gitu ya? Buktinya sekarang tahu-tahu nih cowok nawarin kayak gini.
kemarin-kemarin mana pernah peduli. Boleh sih kalau nggak ngerepotin. Enggak ngerepotin. Sini. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sini. Kasih. Asik tante, kita mau ngelukis di dekat danau. Ayo langsung ke sana ya. Ayo. Yuk. Yuk, tuh. Ke situ tuh, ke situ. Ayo, Non. Yeay. Saya minta maaf, saya terlambat. Aduh Mas, bukan terlambat lagi. Katanya setengah jam. Ini saya nunggu setengah jam ditambah 2 jam. Artinya 2,5 jam saya nunggu di sini kayak orang pengangguran. Jangan kayak gitu dong kalau bisnis. On time. Baik. Sekali lagi saya minta maaf Bu ya, karena jalanan tadi macet Bu. Jalanan macet. Aduh Mas, maaf ya. Dari semenjak ibu saya mengandung saya, Jakarta itu udah macet. Jadi alasan itu udah basi buat saya. Iya Bu, baik. Ini buat. Saya periksa dulu ya. Kalau begitu saya pergi dulu Bu ya. Minta dulu, emang nggak mau diupahin apa? Ini upah buat Mas, ya. Tapi tolong, lain kali jangan sampai nggak on time. Iya. Kalau bisnis sama saya itu kuncinya on time. Karena orang kalau mau sukses itu harus disiplin. Dimulai dari waktu. Iya Bu. Deal. Deal. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Mari, saya pergi dulu. Ya. Pengen kaya tapi nggak on time. Halo Pak, Jadi belum bisa dihubungin? Kiara sedang mengajar lukis Pak. Kemungkinan belum bisa dihubungin. Tapi Bapak bisa telepon ke saya. Saya sama Kiara satu tim. Kita saling backup satu sama lain. Oke, kalau gitu saya tunggu sifatnya ya. Kalau bisa malam ini. Baik Pak, nanti saya sampaikan. Oke, saya tunggu ya. Baik Pak. Kayaknya mereka mau seneng-seneng. Gue cukup tunggu di sini aja deh. Pulang. Loh, itu kan orang yang kemarin ketemu di rumah sakit. Aduh, itu kan laki-laki yang kemarin aku coba cari tahu. Tiba-tiba muncul di sini sih. Jangan-jangan jodoh. Dicari, tiba-tiba nggak sengaja ketemu di sini. Aku udah oke belum nih? Pakai pedang, pakai pedang. Masih di situ. Tunggu aku ya. Gemoy. Pokoknya aku harus kenalan sama dia. Meta. Halo. Ketemu lagi kita. Masih ingat saya? Maaf, siapa ya? Kan kita ketemu di rumah sakit.
Bapak yang nolongin saya loh. Waktu saya hampir ketabrak sama kursi roda. Ingat kan? Iya, saya baru ingat. Kebetulan banget ya, kita ketemu di sini. Iya. Bapak sendirian? Iya, saya sendirian. Saya Meta. Wibowo. Saya Meta. Wibowo. Ih, namanya bagus banget. Silakan duduk, Pak. Silakan. Santai aja. Bentar ya. Mbak. Pak, saya tuh kepengen banget traktir Bapak. Sebagai ucapan terima kasih. Kan kemarin Bapak udah nolongin saya. Saya rasa nggak perlu, Bu. Terima kasih banyak. Kebetulan kemarin saya lagi pas ada di sana. Ih, nggak boleh kayak begitu, Pak. Namanya orang pengen balas budi kan nggak apa-apa. Soalnya kan tetap aja Bapak itu udah nolongin saya. Masa nggak mau sih ditraktir? Mau lah ya. Ya udah, kalau memang Ibu maksa. Bentar ya, Pak ya. Mbak, bentar ya, Pak. Iya. Mbak, iya Ibu mau pesan apa? Bapak mau pesan apa? Saya boleh lihat menu dulu? Oke, saya pesan yang ini ya, Mbak. Baik, Pak. Ditunggu ya.